Teman-teman, daya ini tidak sama dengan dandut. Ini reaksinya lebih cepat dan panas. Jadi kita harus perlu hati-hati. Ayo, ini air tawarnya teman-teman. Masukkan rumput lautnya. Rendamnya jangan terlalu lama. Harus diangkat. Tidak boleh lama-lama di air tawar, baru ada sabun dayanya ini. Ini nanti kalau dia terlalu banyak bulunya dia akan nampak. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami nelayan budidaya rumput laut tunas galampah. Oke teman-teman, untuk video kali ini kami ada cara terbaru ini untuk budidaya rumput laut dengan menggunakan sabun daya. Oke teman-teman yang belum pernah menggunakan sabun daya untuk budidaya rumput laut, ayo kita simak di video ini. Oke teman-teman, kebetulan di sini adalah pondok nelayan tunas galampah dan kami sementara lagi budidaya rumput laut ini. Inilah contoh rumput laut yang kami budidayakan teman-teman. Di sini alhamdulillah untuk rumput lautnya besar-besar ya. Ini kebetulan tadi kita ambil 2 tali ini untuk kita budidayakan, dan di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara kami budidaya rumput laut sampai berhasil seperti ini. Di sini juga ada sapnya Bapak dan sapnya Oma, ini nelayan budidaya rumput laut. Teman-teman, untuk penjelasan cara menggunakan sabun daya untuk rumput laut, kita simak penjelasannya Pak. Oh iya Bapak, bisa dijelaskan bagaimana cara budidaya rumput laut menggunakan sabun daya di sini? Sebenarnya sabun daya itu anakku itu bukan hal yang baru. Awalnya saya melakukan itu sudah kurang lebih 10 tahun. Hanya karena sekarang ini teman-teman ada juga informasi bahwa yang bagus itu dandut. Makanya saya coba dandut. Ternyata dandut itu memang bagus juga, tapi untuk membersihkan kotoran. Kalau dia kendala bulu, dia mematikan tapi tidak terlalu keras, dia akan kembali lagi. Sementara dulu itu kalau waktu saya gunakan daya itu, setelah kita rendam itu beberapa menit kemudian kita sudah lihat reaksinya. Bulu-bulu yang melekat atau kotoran yang melekat itu terlihat putih dan merah. Nah, jadi otomatis sampai di sana itu dia akan putih kayak kapuk. Dia terlempar sendirinya sampai di laut, dia mati sendiri. Jadi sekarang saya coba lagi dengan kebiasaan saya lama, karena pada dulu itu rata-rata kalau hanya bulu bisa saya selamatkan. Setelah kita pindahkan begini, kita celup dengan air tawar, dia otomatis hanya berapa menit kita lihat nih, ketika ada bulu atau kotoran yang melekat itu dia kelihatan merah sudah mati. Jadi setelah kelihatan sudah merah, maka otomatis kita angkat, kita rendam ke laut kembali. Setelah itu baru kita bentang ke rakit. Mungkin ya, maksudnya kita doakan, maksudnya selama ini pengalaman saya, kebiasaan saya, setelah di sana itu bulunya tidak akan kembali lagi. Kalau di dandut ini setiap saya pakai daya dandut dengan juga membersihkan apa itu sanglai, tapi masih. Sementara kebiasaan saya lama dulu itu pakai daya, kapan dia sudah mati bulunya tidak akan kembali lagi. Hanya kendala mungkin hama ikan atau ini. Iya, jadi ini saya akan coba kebiasaan saya, kebiasaan lama. Jadi bukan hal yang baru, tapi kurang lebih 10 tahun yang lalu saya selalu menggunakan ini ketika budidaya rumput laut saya ini dia bermasalah dengan bulu. Karena saya mulai budidaya ini, terterang teman-teman, saya dari 98 awalnya dulu. Anak saya masih kecil, baru dua anak. Iya, baru 2 masuk. Ya, 99 sudah masuk 3. Anak saya 98 baru 2, 99 sudah anak ketiga. Jadi segala cara yang kita gunakan, pakai pupuk juga pernah, tapi rumit kerjanya kayak Palabusa sana, karena ada saran juga teman-teman dari Palabusa. Tapi kalau pakai sabun, setelah kita jebur, kita lihat berapa menit, ini reaksinya sudah merah, ya punya bulu atau kotoran, secepatnya kita rendam kembali ke laut. Setelah itu kita bentang. Oke teman-teman, untuk prakteknya cara menggunakan sabun daya tadi, nanti sebentar selesai memaku dan ikat agar di tali, sebentar kita rendam ini, soalnya di sini rumput lautnya udah berbulu padi. Coba kita lihat. Dia masih sih. Jadi ini ada bintik-bintik ya. Ada bintik-bintik begini, berat dia berbulu ini. Iya. Timbulnya bulu dari bintik-bintik begini. Jadi perkembangannya agak terlambat. Dan kadang ini nih. Itu tidak terlihat nampak tapi ada. Ada yang teman-teman bisa dilihat dengan jelas mungkin di sini. Pertumbuhannya kredil, dia akan susut. Iya. Nah, dia kerdil dan menyusut ini. Menyusut. Ini karena efeknya dari bulu di padi. Karena jadi pengaruh hujan, limbahnya kotoran itu dia
melekat jadi bulu dia. Ya teman-teman, Selain masak. jangan salah paham ya. Sebenarnya untuk sabun dangdut kemarin itu digunakan saat agar masih bersih, tidak berbulu di padi. Ya, jadi membersihkan kotoran Hanya yang melekat membersihkan seperti kotoran itu. saja supaya tambah kinclong begitu di dan sunlightnya kemarin Pak. Iya, tapi tidak. Saya lihat reaksinya agak kurang untuk membunuh Iya, bulu-bulu yang ada. Tapi kalau sudah muncul bulu yang ada di rumput lautnya ini, jadi kita kurang pakai membunuh daya. dia, kurang. Jadi kita harus membunuhnya pakai sabun daya, karena daya kan efeknya panas padi, jadi mungkin bulunya mati dari situ. Dia cepat sekali reaksinya. Oh iya. Otomatis hanya berapa menit kita sudah lihat. Jadi kita jaga. Adapun setelah kita buang itu kelihatan agar dia merah tidak apa-apa. Insya Allah dia kembali itu. Oh Dia begitu. kembali. Memang kalau orang belum biasa akan ragu, hancur. Tapi kita biarkan saja. Adapun memang kendalanya dia masak, ya resikonya kita usaha tuh. Iya Kita Pak. usaha. Yang ini usah tidak boleh takut gagal Tidak boleh teman-teman. takut gagal anak, tidak boleh. Justru kesuksesan datang dari kegagalan. Kegagalan. Setelah kita tahu itu baru kita tahu di mana kita tahu bahwa ini bisa atau tidak. Iya betul, itu namanya Semuanya kita pembelajaran. coba, tapi awal kita coba harus dengan hati-hati dulu, maksudnya jangan langsung sekaligus. Kita pelan. Setelah kita lihatnya bagus, memang itu benar. Nah, itu teman-teman. Jangan juga lihat di anunya bahwa ini begini. Oh, tidak, jangan dulu. Semua itu melalui proses. Oh, betulkah tidak? Kita coba. Tapi ini kita ceritakan ini sesuai yang kita alami. Nah, saya juga mengikuti program pemerintah melalui pelatihan dan kita juga mengikuti kebiasaan kita di sini. Untuk kendala penyakit hama itu untuk di daerahnya kita ini tiap 3 bulan itu ada kendala. Baik itu dari pengaruh karena masak, berbulu, berlumut, mau ikan itu ada-ada saja. Tapi itu juga tergantung dari rezeki. Tidak semua teman-teman yang budidaya dia kena. Jadi kita kembalikan yang kuasa. Kita ini hanya semata-mata berusaha. Tapi garis tangan dan rezeki itu Allah yang menentukan. Penting kita bersabar, tetap berusaha, jangan putus asa. Oh iya Pak, ini kebetulan mamaku sudah selesai untuk ikat agar di tali ini. Bisa langsung dipraktekkan Pak bagaimana cara pakai sabun dayanya? Saya akan Oke teman-teman, kita langsung ke prakteknya saja supaya teman-teman juga bisa belajar dari cobalah dari pengalaman kami lah Bapak Di. Iya, coba betul tidak? Oke Pak, Sendiri dah. kita langsung praktek sini. Mari, ambilkan daya dulu, Maya. Kebetulan di sini budayanya selesai diikat ini. Jadi kita angkat teman-teman. Kita langsung bawa di tempat praktek. Oke. Agar taruh di sini. Di sini teman-teman, untuk airnya pakai air tawar ya. Oke, kita tunggu Pak untuk penjelasan selanjutnya. Teman-teman, daya ini tidak sama dengan dandut. Ini reaksinya lebih cepat dan panas. Jadi kita harus perlu hati-hati. Kita melihat situasinya. Biar bulunya dia padat atau apapun tidak seperti ini. Kita harus setelah kita melihat beberapa menit agak putih. Kalau memang tidak terlalu nampak, tapi setelah dia kena ini agak putih itu, dia muncul putih itu. Berarti sudah mati. Secepatnya kita kembalikan rendam ke laut. Setelah itu kita betang ke rakit. Ini kita coba. Oke, ini prakteknya teman-teman. Bismillah. Ini tidak sama dengan ini, dengan dandut ini. Ayo, ini air tawarnya teman-teman. Oke, kita masukkan rumput lautnya. Rendamnya jangan terlalu lama, sampai akhirnya. Tidak terlalu lama. Penting basah. Yang penting basah kena air. Rendamnya tidak langsung direndam, hanya dicelup sebentar saja. Oke, sip teman-teman. Angkat, langsung Secepatnya angkat. diangkat. Soalnya Dia harus secepatnya harus diangkat. Tidak boleh lama-lama di air tawar, baru ada sabun dayanya ini. Ini nanti kalau dia terlalu banyak bulunya dia akan nampak sekali, tapi kalau tidak agak putih sedikit. Jadi secepatnya kemarin sebentar itu kita lihat ini akan perubahan putih, berarti sudah mati. Akan jebur ke laut, setelah itu baru kita bentang ke rakit. Biasanya ini cepat ini, kalau sudah kering ini langsung merah ini bulunya ini. Oke teman-teman, kita tunggu saja berapa Yang tidak menit muncul ini. itu akan muncul nanti itu. Oh iya Pak, kita tunggu saja Pak. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk rumput lautnya sudah nih. Sudah merah bulunya ini Pak nih. Iya, sudah kelihatan itu. Sudah merah bulunya di sini teman-teman. Jadi Pak aku langsung bawa ke laut ini. Saya yang bawa kah? Itu. Itu saya kan. Saya kan dulu. Iya. Begini teman-teman, kalau kita di laut ini. Setelah bulunya sudah merah-merah begini, kita langsung bawa ke laut supaya tidak mati agarnya Pak nih. Oke. Tidak bermasalah dengan agarnya. Oke. Oke, hati-hati.
Oke, kita bawa ke laut teman-teman. Apa ini? Tidak ikut. Kebetulan di sini mati. Tidak ikut. Oke. Ini biasanya kalau sudah kita buang ke laut ini, hentakan yang buat bulunya ini mengambang padi. Nah, di belakang ngambang putih itu. Dia langsung kelihatan bulunya ini di atas laut ini. Kalau kita sudah buang di laut. Di sini dia pakai. Ini kita lihat ya, bagus asing. Ini dia teman-teman. Nanti kalau besok ini setelah dibentak kelihatan putih-putih, dia muncul putih. Oh iya. Nah, kemudian dia bersih sendiri kayak kapuk, dia terbang-terbang sendiri. Saya Banyak tanya bulunya yang anu bapak nih. iya, kan tidak terkentara, tapi setelah dia kena ini dia muncul. Sudah bersih, tetap saya lihat ya. Bersih. Sudah bersih. Kadang dia terlalu panas, dia merah, tapi tidak ada masalah, dia kembali. Ya begitu Pak. Teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga dengan penjelasan dan praktiknya kami tadi bisa membantu teman-teman yang budidaya rumput laut. Kendala bulu itu. Oke. Tomat sih dia. Alhamdulillah. Ayo kita kembali ke pondok. Soalnya masih bayar rumput laut yang kita ikat ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.